Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Matius, pasal 20, ayat 1-16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, teks Injil yang besok akan kita renungkan bersama yaitu dari Matius pasal 20 ayat 1-16. Ini merupakan sambungan atau penjelasan dari teks Injil hari ini, Matius 19 ayat 23-30. Titik temu kedua teks ini ada di ayat terakhir, baik di teks hari ini, yaitu di ayat 30, maupun di teks hari besok, yaitu di ayat 16. Bunyinya adalah, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Inti yang mau disimpulkan adalah mengenai keadilan dan sekaligus kemurahan Allah sebagai alasan mengapa Yesus mewartakan kerajaan Allah kepada siapapun, baik untuk yang saleh maupun yang masih sesat hidupnya, untuk yang kaya maupun yang miskin. Prinsipnya, agar kita bisa menerima kerajaan Allah atau anugerah hidup kekal adalah dengan menerima pewartaan kerajaan Allah dari Yesus yang tidak lain hidup dalam semangat kasih, damai, dan keadilan. Bagi semua orang, prinsip itu berlaku sama, tidak ada yang diistimewakan ataupun didahulukan. Saudara-saudariku, penulis Injil menggunakan perumpamaan tentang majikan yang baik dalam teks hari besok untuk menjawab pertanyaan dari para murid
mengenai upah mengikutinya setelah mereka meninggalkan segala-galanya. Nah, dalam hal ini, penting untuk kita pahami lebih dahulu bahwa pengajaran-pengajaran Yesus dalam teks-teks Injil akan menjadi kehilangan maknanya kalau hanya diartikan secara hurufiah dan letterlek. Sebab, misalnya, dalam konteks pengajaran Yesus di teks Injil besok, kiranya lebih ditujukan kepada para pengkritik atau orang-orang yang memusuhi Yesus. Sebab Yesus mewartakan kerajaan Allah dan keselamatannya kepada para pendosa, atau juga yang disebut sebagai orang yang terakhir. Karena itu, Yesus memakai gambaran Allah yang adil dan pemurah pada tokoh majikan yang baik. Sekali lagi, mau ditegaskan bahwa Allah bebas menggunakan hak keadilan dan kemurahan hatinya untuk memanggil siapapun ke dalam kerajaannya, yaitu keselamatan kekal. Nah, tentang hal ini, saudara-saudariku, ternyata tidak harus tergantung pada penilaian manusiawi. Bahkan andaikan itu paling hebat menurut manusia, belum tentulah bagi Allah. Karena Allah memandang apa yang ada di dalam hati dan bukan apa yang kelihatan secara kasat mata. Kita tidak sepatutnya mengeluh kalau Allah memberkati dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Sementara kita mungkin merasa barangkali telah bertahun-tahun hidup suci dan rajin dalam kebaikan, kok sepertinya harus menjalani hidup datar-datar saja. Atau bahkan merasa lebih berat dari mereka semua yang baru bertobat. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dalam kegelisahan itu, kita diajak memandang wajah Allah yang Maha Rahim dan murah hati dalam Yesus Kristus. Ingatlah, di saat kita merasa gelisah, di salib yang tergantung itu, Yesus tetap merentangkan tangan untuk memeluk kita. Ini berkah yang tidak mungkin dialami setiap hari oleh para pendosa. Tetapi, Tuhan juga ingin agar saudara-saudara kita yang malang tidak binasa dalam keberdosaannya. Maka ia tetap berlaku adil dan mengasihi semua apa adanya. Kita yang mulai kuat dalam iman, diajak untuk tanpa lelah bersama Yesus, menyatakan keselamatan kepada sesama. Jangan khawatir, Tuhan kita lebih tahu dari apa yang kita pikirkan dan rasakan. Dia pasti memelihara hidup kita sampai kepada keselamatan kekal. Saudara-saudariku, semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga dan istirahat pada malam hari ini diberkati oleh rahmat Allah, di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.